Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Dudujaman Asidik. Saya berasal dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan melengkapi tugas, yaitu tugas Basic Life Skill yang dibimbing langsung oleh Bapak dosen Saiful Anwar dan Ibu Nurti. Di sini saya akan mereview buku tentang Islam yang disalahpahami. Buku ini ditulis oleh M. Quraish Shihab, menepis prasangka, mengikis kekeliruan. Selamat penonton ya. Di dalam buku ini terdapat beberapa fokus buku, yaitu terdapat 6 fokus buku. Yang pertama ada Muhammadanisme menyangkut Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, kesalahpahaman tentang Nabi Muhammad SAW dan Islam tersebar dengan pedang. Yang ketiga, ada jizyah yang murtad dibunuh. Yang keempat, ada perbudakan dan sanksi-sanksi hukum Islam. Yang kelima, ada perempuan dan perceraian. Yang keenam, ada ayat-ayat yang disalahpahami dan hadis-hadis yang disalahpahami. Untuk fokus buku yang pertama, yaitu Muhammadanisme menyangkut Al-Quran dan Sunnah. Menurut orientalis adalah sekelompok orang-orang non-muslim yang mengkaji ilmu agama Islam yang negatifnya dan untuk meragukan kita untuk beribadah. Menurut orientalis, Muhammadanisme adalah agama Islam berasal dari Nabi Muhammad SAW. Padahal sudah ditegaskan di dalam Al-Quran, Islam bukanlah dari Nabi Muhammad, tetapi Islam berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sebagai perantara. Untuk fokus buku yang kedua, yaitu kesalahpahaman tentang Nabi Muhammad SAW dan Islam tersebar dengan perang. Kesalahpahaman tentang Nabi Muhammad SAW menurut orientalis adalah Nabi Muhammad poligami, yaitu dituduh sebagai Nabi Muhammad sebagai hiperseks. Tetapi bukan hiperseks. Nabi Muhammad SAW menikah dengan perempuan lain ketika Siti Khadijah telah meninggal dunia. Dan itu juga karena ada alasan-alasan lain, seperti kalau misalkan tidak dinikahi, ia akan murtad karena akan dinikahi orang lain. Dan Islam tersebar dengan perang. Menurut orientalis adalah Islam disebut dengan kejam, yaitu Islam tersebar dengan perang karena Islam sangat banyak menumpahkan darah, seperti membunuh para kaum Yahudi. Mengapa dibunuh? Karena kalau misalkan dia tidak dibunuh, dia akan merusak nilai-nilai agama dan mengganggu kita ketika beribadah. Untuk fokus buku yang ketiga, yaitu jizyah dan yang murtad dibunuh. Jizyah menurut orientalis adalah bentuk pemaksaan terhadap kaum non-muslim membayar sebagian hartanya kepada pemerintahan muslim. Padahal itu bukanlah pemaksaan, tetapi itu bentuk partisipasi untuk pembangunan dan fasilitas lainnya. Dan untuk yang murtad dibunuh adalah kalau dulu yaitu harus dibunuh, karena kalau misalkan tidak dibunuh, ia akan menghilangkan akidah-akidah kita dan kita akan terjerumus dan ikut dengan yang murtad itu. Untuk fokus buku yang keempat, yaitu perbudakan dan sanksi-sanksi hukum Islam. Menurut orientalis, perbudakan di Islam masih merajalela. Kalau misalkan dulu iya, tetapi dengan perbudakan itu Islam melahirkan ulama-ulama besar dan melahirkan penghafal-penghafal Al-Quran. Dan untuk sanksi-sanksi hukum Islam menurut orientalis adalah sangat kejam karena seperti potong tangan, rajam dan lain-lain. Tetapi untuk potong tangan seperti dari mencuri itu harus betul-betul benar mencuri dan ada beberapa persyaratannya. Jadi tidak segampang itu. Dan fokus buku yang kelima adalah perempuan dan perceraian. Memang ada perceraian di dalam Islam, dibolehkan, tetapi sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan mendekati perceraian itu. Untuk fokus buku yang keenam, yaitu ayat-ayat yang disalahpahami. Yang sering kita salah pahami yaitu ayat bacaan insya Allah. Ketika kita janji kepada orang lain, kita dengan segampangnya menyebutkan insya Allah, tetapi dalam hati kita tidak akan datang. Itu salah, karena insya Allah artinya bila mengizinkan Allah. Tetapi ada juga yang lebih salah. Apabila orang lain menyebutkan tentukan saja mau datang apa enggak, jangan bilang insya Allah. Itu lebih salah. Jadi kita harus bijaksana dengan membacakan insya Allah. Jangan seenaknya. Sekian
video review buku dari saya. Semoga banyak bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.